Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung yatim piatu dan duafa Asidik yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gang 1, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat pada Jumat 27 Agustus 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLT Kabak Kesra, Camat Pekalongan Barat, Lurah Kelurahan Tirto dan segenap pengurus dan anggota Yayasan Sang Baurekso Tirto Kota Pekalongan. Seperti dijelaskan oleh Ketua Umum Yayasan Sang Baurekso, Dai Wardoyo, saat ini pihaknya sedang melakukan pembangunan gedung yatim piatu dan duafa yang diberi nama Asidik. Pembangunan tersebut terlaksana berkat dukungan masyarakat Tirto yang bahu-membahu menyelesaikan proses alih fungsi lahan kosong seluas 212 meter persegi menjadi lahan bakal berdirinya rumah tempat tinggal sekitar 90 yatim piatu dan duafa yang akan dikelola oleh Yayasan Sang Baurekso. Pembangunan gedung ini sendiri diperkirakan akan menelan biaya hingga 200 juta rupiah. Tahapan dan targetnya. Pertama setelah kita berjalan 4 tahun, itu kami selama itu pinjam tempat di rumahnya Pak Slamet ini beliaunya. Nah, setelah kita adakan evaluasi, ternyata peluang-peluang itu ada kita untuk mendapatkan tempat. Sehingga ada tanah yang boleh dibilang tidak bertuan ini, itu yang punya masyarakat Tirto sih, tapi hanya kita manfaatkan. Dan masyarakat Tirto ternyata antusias setelah kita adakan pertemuan, ternyata justru itu mendukung karena kegiatan ini untuk kegiatan sosial dan kegiatannya juga untuk kegiatan masyarakat di Tirto. Nah, setelah itu kita proses tanah ini sampai dengan terakhir kemarin sekitar bulan Januari ini sudah sampai ke notaris, sampai ke pertahanan Pak ya. Dan ini kemungkinan dalam waktu dekat sudah jadi tanah miliknya. Sehingga kami setelah itu ada tanda-tanda tanah akan jadi miliknya, kita ambil langkah untuk kita cari dana. Nah, kita menghimpun dana dari masyarakat lingkungan, dari donatur, sampai dengan ke Pemkot. Akhirnya turun dana 100 juta itu. Kami akhirnya terkumpul sekitar 70. Target kami di bulan Oktober ini sudah jadi untuk aula, untuk ruang serbaguna dulu. Yang sekretariatnya nempel di situ tidak masalah. Untuk bangunan yang di pantinya itu nanti sekretariat. Karena panti itu kan butuh kamar-kamar yang banyak. Sehingga kita bisa berjalan sambil berjalan. Tapi kalau aula kan jadi besar itu. Ini anggaran yang untuk persiapan ini ya sekitar 200. Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan, dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung yatim piatu ini menunjukkan bahwa kita masih mampu eksis berkiprah meskipun di tengah pandemi COVID-19. Keterpurukan akibat pandemi tidak lantas membuat jiwa sosial kita juga terpuruk. Kegiatan pembangunan ini adalah salah satu hal yang patut dicontoh, di mana masih ada pihak-pihak yang peduli dengan nasib para yatim piatu, duafa, dan fakir miskin. Wali Kota juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Yayasan Sang Baurekso yang telah memprakarsai pembangunan sekaligus juga mengawal rangkaian kegiatan sehingga berjalan lancar, tertib, dan menerapkan protokol kesehatan. Ini Yayasan Sang Baurekso akan membangun panti asuhan untuk warga Tirto dan sekitarnya. Nah, ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Nanti ada semacam hall-nya juga, itu bisa dimanfaatkan untuk acara-acara warga juga. Nah, ini harapannya ya ini menjadi penyemangat di warga Tirto ini. Ini saya apresiasi juga untuk warga Tirto di tengah situasi dan kondisi daerahnya yang masih terkena bencana, apalagi banjir ini ya. Tetapi untuk acara sosial dan kemanusiaan ternyata warga Tirto ini masih sangat luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan juga jadi keberkahan. Mudah-mudahan ini nanti juga jadi usaha kita bersama. Bagaimana kita memikirkan Tirto juga untuk masalah banjir dan rob ini. Ya, ini mudah-mudahan ini membawa manfaat terutama untuk pembangunan gedung panti asuhan ini. Usai memberikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu secara simbolik oleh Wali Kota sebagai penanda dimulainya proses pembangunan gedung yatim piatu Asidik. Yaya Ahmad, Batik TV, melaporkan.